Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nuriska Jumaini. Saya berasal dari lokal PAI 2E dengan NIM 205311118. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah jurnalistik di bawah bimbingan Ibu Intan Kurnia Saputri. Di video kali ini, saya dan rekan saya yang bernama Ramaita akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan organisasi. Berikut penjelasannya. Baiklah, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pengertian organisasi. Pengertian organisasi secara umum. Pengertian organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada umumnya, organisasi akan memanfaatkan berbagai sumber daya tertentu dalam rangka untuk mencapai tujuan seperti uang, mesin, metode atau cara, lingkungan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya yang dilakukan secara sistematis, rasional, dan terkendali. Kemudian pengertian organisasi dalam dunia bisnis, yaitu sekelompok orang atau grup yang berkolaborasi bersama-sama demi mencapai tujuan komersil. Layaknya organisasi non-profit dalam dunia bisnis, istilah ini juga memiliki struktur. Selanjutnya yaitu pengertian organisasi menurut para ahli. Di sini saya hanya mengambil dua pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu WJS Purwadarminta. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, ia menjelaskan bahwa organisasi itu merupakan susunan serta aturan dari berbagai-bagai bagian atau orang dan sebagainya, sehingga menjadi kesatuan yang teratur. Sedangkan menurut Janu Murdiamoko dan Citra Handayani mengatakan, organisasi ialah sistem sosial yang memiliki identitas kolektif yang tegas, daftar anggota yang terperinci, program kegiatan yang jelas, serta prosedur pergantian anggota yang tepat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian organisasi. Selanjutnya, penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Ramaita. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ramaita, NIM 205311129. Materi yang selanjutnya yaitu B, struktur organisasi. Pengertian struktur organisasi yaitu struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hierarki dalam suatu organisasi. Ini mengidentifikasikan setiap pekerjaan, fungsinya, dan kemana ia melaporkan ke dalam organisasi. Struktur ini dikembangkan untuk menetapkan bagaimana bisnis beroperasi dan membentuk usaha dalam mencapai tujuan untuk memungkinkan pertumbuhan di masa depan. Struktur diilustrasikan menggunakan bagan organisasi. Fungsi yang pertama yaitu struktur memungkinkan komunikasi lebih baik. Karena arus informasi sangat penting untuk kesuksesan organisasi, struktur organisasi harus direncanakan dengan jalur komunikasi yang jelas. Yang kedua yaitu hubungan pelaporan yang jelas. Hubungan pelaporan yang harus jelas sehingga semua anggota organisasi memahami apa tanggung jawab mereka dan tahu bagaimana siapa mereka bertanggung jawab. Jika tidak, tanggung jawab untuk suatu tugas mungkin akan gagal.
Fungsi yang ketiga yaitu pertumbuhan dan ekspansi. Perusahaan yang tumbuh pesat adalah perusahaan yang memanfaatkan sumber dayanya dengan sebaik-baiknya, termasuk bakat manajemen. Struktur organisasi yang baik memastikan bahwa perusahaan memiliki orang yang tepat di posisi yang tepat. Struktur tersebut mungkin menunjukkan titik lemah atau kekurangan dalam tim manajemen perusahaan saat ini. Fungsi yang kelima yaitu menyesuaikan kebutuhan perusahaan. Perusahaan di industri yang berbeda membutuhkan campuran bakat yang berbeda dan penekanan yang relatif lebih besar dari fungsi manajemen tertentu. Fungsi yang keenam yaitu mengetahui apa yang salah. Organisasi yang struktur dengan buruk menemukan bahwa tenggat waktu kritis tidak dipenuhi karena tidak ada sumber daya manusia yang cukup di setiap departemen untuk menyelesaikan semua bagian dari tugas yang diberikan, atau karena tidak jelas tanggung jawab utama siapa proyek tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi struktur organisasi bagi bisnis. Bisnis membutuhkan struktur untuk tumbuh dan menguntungkan. Jika tidak, Anda akan membuat orang-orang menarik ke segala arah yang berbeda. Perencanaan struktur memastikan Anda cukup sumber daya manusia dengan keterampilan yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan dan memastikan bahwa tanggung jawab ditetapkan dengan jelas. Selanjutnya yaitu penyelesaian tugas efisien. Struktur organisasi yang direncanakan dengan baik memfasilitasi penyelesaian proyek. Manajemen proyek dapat mendefiniasi dengan lebih baik sumber daya manusia yang tersedia bagi mereka jika cakupan tanggung jawab masing-masing departemen dan kemampuan setiap anggota tim jelas. Mungkin hanya itu saja materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah marilah kita bersama mohon ampunannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengerti. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.